sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan damai. Sungguh jarang terjadi kelahiran para buddha. Sotihotu namo buddhaya. Baik. Perkenalkan, nama saya Roh Aksiadi. Saya temannya Romo Heriadi di sini ya. Mungkin ada yang belum kenal. Nanti kita bisa bertutur sapa kalau bertemu di mana tempat ya. Meskipun kita nggak banyak, tapi nggak apa-apa ya. Karena tadi malam sibuk ya, udah ada acara apa? Maga Puja ya. Hari ini berbuat baik lagi. Bahkan tadi ada lagunya Maga Puja. Maga Puja ada di mana? Di Banyuwangi ternyata ya. Di Wihara Banyuwangi berarti di sini ya. 1250 ya. Semoga nanti kedepannya biara ini semakin maju ya, memberikan pelayanan pada umat Buddha ya, dan pada umat sekitar. Oke, hari ini kita akan membahas sharing bersama-sama terkait menuju pusat kedamaian. Bapak Ibu ingin damai nggak? Kalau kelihatan pulangnya damai apa enggak? Harus damai. Kalau belum damai berarti belum berhasil. Nah, tujuan kita kan hidup damai apa tidak damai? Damai lah. Sama suami juga harus baik-baik. Sama istri juga harus baik-baik. Sama anak juga. Anak kita meskipun jauh bekerja di sana, tapi tetap ada hubungan baik. Meskipun anaknya sudah diambil orang, jadi istrinya orang lain, ya tetap kita baik-baik, damai ya. Jangan ada yang bermasalah. Nah itu penting. Ya, dimulai dari mana, Bapak Ibu? Dari kita. Ya, kalau mereka merasa tidak suka tinggal di rumah kita, mungkin kita terlalu tidak baik sama dia di pikirnya. Ya sudah, kita jangan menuntut untuk balik. Nanti akan menyakitkan hati dua-duanya ya. Yang penting kita harus mengikhlaskan dulu. Kemudian kita berbuat baik saja, damai saja. Nanti akan balik kok. Ya, dia akan balik dengan sendirinya. Ya, syaratnya apa? Dari kita jangan ada kebencian. Dari kita jangan ada kekotoran batin yang ada. Nanti kalau kita penuh dengan kesombongan, kebencian, itu kita akan dijauhi. Siapa yang menjauhi kita? Ya semuanya. Saudara-saudara kita akan jauh dari kita. Ya, tetangga kita mungkin tidak dekat dengan kita. Karena apa? Kita serem. Bagaimana biar kita tidak serem? Nah, ada caranya. Nah, nanti kita akan bahas caranya. Biar kita bisa hidup damai, ya, di pusat kedamaian. Ya, bagaimana caranya? Intinya ada dalam diri. Nah, kemudian ini sekedar perkenalan saja. Mungkin ada yang belum kenal. Saya Roh Aksiadi, biasanya dipanggil Aksiadi ya di sini. Dan namanya Romo Mulyadi juga ya. Biasanya Romo Mulyadi pakai baju seperti ini kan, kuning putih. Kapan Bapak Ibu pakai? Ayolah siap-siap ya. Di sini harus banyak yang pakai. Kalau sudah pakai ini, kita semakin baik. Kalau pakai ini nggak baik kan malu. Nanti dipaksa nih. Suatu hari bisa pakai ya, membantu menyebarkan damai, menjadi duta damai. Ada keinginan nggak? Harus ada. Nah, tanya Romo Mulyadi di mana caranya ya. Oke ya. Kita menuju saja langsung ke sini. Nah, mengapa kita harus bahagia? Coba. Ada yang tahu? Kenapa sih kita harus bahagia? Ada yang tahu? Harus ada. Jadi Bapak Ibu di sini santai saja ya. Kita aktif ya. Kalau ditanya boleh dijawab. Atau kalau saya mau tanya, boleh nggak? Boleh. Tanya apapun. Ya, nanti kalau di sini nggak jelas tanya. Ya, kita tidak terlihat jarak yang jauh. Ya. Oke. Sekarang saya tanya. Jawab ya. Kenapa kita harus bahagia? Sebelah sini. Kenapa? Oh masih mikir ya, sebelah sana. Sebelah sana dulu boleh.
Kenapa sih kita harus bahagia? Ditanya tuh, mengapa kita harus bahagia? Karena masih mikir juga ya. Oh, nggak apa-apa. Itu namanya Anda sudah sadar. Saya memang begini, masih malu untuk menyampaikan. Kalau ini disadari, bagus. Berarti Anda semuanya. Oh ya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya. Itu dapat saya itu sama. Oke, itu yang intinya Bapak ya. Nah, kenapa sih kita harus bahagia? Karena itu merupakan tujuan hidup. Ya kan? Kita punya tujuan hidup nggak? Tujuannya apa? Ya bahagia. Kalau tujuan hidup kita tidak bahagia, Bapak Ibu agak aneh. Jadi manusia yang berbeda ini. Ada nggak orang yang tujuannya tidak bahagia? Ada orang aneh. Dan orang tidak normal. Ya, ada nggak orang tidak normal? Nah, ada yang agak aneh-aneh itu kan dia malah justru melawan arus terus. Ya, orang seperti umumnya dia tidak. Nah, itulah. Jadi kita sebagai umum manusia yang wajar, tujuan kita adalah hidup bahagia adalah sebagai tujuan hidup. Saya ingin bahagia. Bahagia bagaimana syaratnya? Syaratnya ada dalam diri kita dulu. Ya, bahagia bukan dari sana, masukin ke sini bahagia, tidak. Bahagia ada di sini dan memancar. Bagaimana di sini dengan memancarnya kalau itu bahagia? Ya ada syaratnya. Syaratnya ini dibenerin. Ini dibenerin. Bagaimana cara benerinnya di sini? Hanya dipelihara. Ya, maka kalau itu bersyukur nggak? Bersyukur. Saya sedang benerin pikiran saya, hati saya, batin saya mungkin kemarin marah saya jengkel sekali, saya benci sekali. Ada nggak begitu? Kadang ada. Jangan salah, saya juga begitu kadang. Baliklah ke wihara. Ya, mudah. Saya ingin bertega di sini merubah batin saya lagi agar kita bisa terpancar. Mukanya senang. Kalau muka yang senang, tambah cantik, ya, tambah ganteng. Kenapa? Dia bahagia. Meskipun dia cantik, tapi kalau dia meremut, dia sedih hatinya, sedih kecewa. Dia kelihatan serem nggak? Jangan seperti itu. Di mana tempatnya kita melatih batin dan pikiran? Di hara wihara ini. Nah, itu beruntung nih. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 12 orang lah, ya, lumayan. Ya, ada 120. Masing-masing 1 tahun dan 10 orang ya. Karena dari Dharma Duta ini 10 kan sudah ramai. Bahwa pas ini gak empat nanti katanya. Oke, baik. Nah, agar kita bahagia kita nyanyi dulu. Setuju nggak? Setuju. Tadi nyanyinya nggak semangat saya dengar. Semua nyanyi cuma 2 orang yang di belakang. Sekarang nyanyi. Saya juga bisa ngajarin nyanyi, walaupun Romo ya. Tapi biasanya kan ada Romo nggak boleh nyanyi. Oh boleh. Kalau yang nggak boleh Bante. Tunggu dari Bante ya. Jadi Romo, kalau dari Romo boleh nyanyi nggak? Romo boleh. Boleh. Yo nyanyi. Ini judulnya Namo Buddhaya. Yang mintain waktu itu saya dengarnya dari Bante Dhammasubbo. Ya, saya belajarnya ketika Bante Dhammasubbo ceramah ada nyanyi ini. Wah enak ini ya. Saya nggak tahu yang lebih siapa ya. Oke, ikutin saya. Bisa ya? Do re mi. 1, 2, 3. Do re mi. Wow, semuanya. Tepuk tangan dulu. Do re mi fa sol. Do re mi fa sol. Do re mi fa sol la si do. Fa sol la si do, do si la sol fa mi re do si la sol fa mi re do. Itu namanya 1 oktav baru. Nah kalau 2 oktav gimana? Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. 2 oktav. Bisa nggak? Oh jangan. Ya, itu belum lagi 3 oktav. Nah, ini banyak. Ya, kita sekarang nyanyi untuk 1 oktav saja, ya. Karena kita ingin damai. Kalau yang tinggi-tinggi itu ini nggak damai. Ya, ini apa nih? Nyanyinya rocker nggak boleh, ya. Di sini nyanyinya harus dengan mindful, ya, dengan damai tenang. Nah, ini juga kawan sedama. 1, 2, 3.
ucapkan namo buddhaya. 1, 2, 3. Mari ucapkan namo buddhaya. Salam perdamaian kita. Salam perdamaian kita. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Nanti 2 kali salam perdamaian ya. Oke, kita bareng-bareng langsung ya. Saya yakin langsung bisa ya. Ya, kawan-kawan sedama mengucapkan namo buddhaya. Salam perdamaian kita. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Nanti lagi salam perdamaian kita. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Oke ya, bisa ya. 1, 2, 3. Kawan-kawan sedama, semangat lagi. Mari ucapkan namo buddhaya. Salam perdamaian kita. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Salam perdamaian kita. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Sekali lagi. Kawan-kawan sedama, semangat lagi. Mari ucapkan namo buddhaya. Salam perdamaian kita. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Salam perdamaian kita. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Sekarang sendiri ya. 1, 2, 3. Kawan-kawan sedama. Aduh, selalu ucapkan. Mari ucapkan namo buddhaya. Salam perdamaian. Salam perdamaian kita. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Salam lagi. Salam perdamaian kita. Perdamaian kita. Oh namo buddhaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Udah bisa satu lagu kan? Ini nyanyinya baru semuanya nyanyi ya. Kalau nyanyi semuanya nyanyi. Jangan depan aja, kasihan nih berdua tadi yang ini. Semuanya nyanyi. Walaupun sedikit tapi kalau kita kompak suaranya sampai keluar. Sekolah minggu kalah. ya, oke. Nah kita sudah happy, sudah nyanyi, ya kan? Itu tandanya kalau kita suka menyanyi, ya itu hatinya berbeda, itu hatinya gembira. Nah kalau hatinya gembira, kita juga akan bahagia. Orang bahagia kan biasanya nyanyi ya sedikit-sedikit, dulu sedikit nyanyi, kecil-kecil ya. Oke, baik. Nah kita langsung menuju inti sekarang. Nah, aduh meditasi seru amat ini gitu ya. Jangan. Meditasi adalah cara tadi dikatakan. Ingin damai kan? Ingin damai di mana? Di dalam batin, di dalam pikiran. Pikiran bagaimana cara damai? Ini. Harus meditasi, dimeditasikan. Ya, meditasinya bagaimana? Nah, meditasi dalam agama Buddha itu macam-macam. Ya, ada meditasi, ada 2 macam. Meditasi apa? Apa? Metta bhavana, cinta kasih. Mata yatanya muta ayusa ika utama murake ewa bisa berbeda sumana sang bawaye apari mana. Bagikan seorang ibu yang mempertaruhkan putranya, melindungi putra, mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya. Cinta nggak ibu itu sama anak tunggal? Saya juga punya istri, anaknya satu-satunya, cinta banget ya. Walaupun anak saya bukan cowok, padahal begitu cintanya. Begitulah kita mencintai semua makhluk. Nah, itu metta bhavana. Berat nggak? Berat. Masa saya mencintai dia seperti anak saya yang tunggal? Bisa nggak? Latihan. Nah, nanti kalau bisa melepas itu, ya melepas itu kita akan bahagia sekali.
ya. Kita akan menjadi orang yang damai. Itu meta baru, meta bawana. Ada lagi nggak? Kalau biasanya pilih puja meditasi apa saja? Meta bawana mulai. Terus ada lagi nggak? Nggak ada, satu aja, meta bawana aja. Ada lagi nggak? Mari kita meditasi dengan objek pernafasan. Pernah nggak? Nafas itu namanya anapanasati. Nah, bahasa Bali ya. Anapanasati itu adalah memperhatikan nafas. Nafas masuk, ya coba kalau ibu perhatikan. Nafas masuk, perutnya kembung apa kempes? Nafas keluar, coba. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau nafas keluar kempes, kalau nafas masuk kembung gitu. Coba, nafas masuk, kempes atau kempes? Kempes. Kalau nafas keluar, itu salah. Yang benar itu adalah nafas masuk kan ada udara, betul? Saya kembung di sini. Nafas keluar, itu pakai nafas perut biar kita lebih damai. Kalau kita nafas masuk kempes itu marah, ya kan? Orang marah biasa itu. Nafas masuk kempes ya, ini yang membusuk sini. Itu tanda-tandanya orang akan marah. Pakai nafas dada ya. Kempes ya. Nah, kalau kita mau meditasi yang tenang, damai, nafas masuk bagaimana? Nafas keluar, itu ya. Jadi tenang hatinya, ya. Jika tenang, damai, kita tinggal meresapi saja. Inilah. Nah, kita sekarang menuju ke intinya. Nah, kita di dalam meditasi ini ada video ya, yang mungkin kita bisa lihat dulu apa manfaatnya meditasi. Saya pernah depresi. Ini sudah tadi ya. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Nah, lagi ya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Ya stres, ini bunuh diri padahal. Trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Nah, Sekarang saya masih di sini. ya, sehat ya. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness itu meditasi. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful untuk kita di sini, tapi pikiran kita malah kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu soal keluarga, pekerjaan, kesalahan masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas, jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot, memang harus dilatih setiap hari. Kita bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Jadi di rumah boleh Meditasi ini bisa menerima hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, atau di taman boleh juga. lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Sesederhana Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan taruh di perutnya. sadari perut naik, Perut naik, ketika bernafas. kalau masih belum bisa ya, kita tempelin aja di sini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini melekskan Ya, wajah. jangan lupa jangan kaku. Kita senyum juga kita meditasi ya. Tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika itu terjadi, izinkan.
Kalau memang terjadi pikiran seperti itu, diizinkan saja. Tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai, membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita, dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dan langkah, nafas masuk. Selangkah, nafas keluar. Nafas masuk. Ya. Selangkah. Ya. Nafas keluar. Latihan. Ketika kita pas lagi santai boleh melakukannya. Tapi kalau lagi jalan sama teman-teman ya jangan ya. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada meditasi makan juga boleh. Nah, ketika makan sendiri boleh lakukan. Ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Punya hingga rumah. Rasakan. Rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beres rumah, cuci piring, nyapu, cuci piring juga boleh meditasi. Menyapu. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan saya dengan mindfulness, kita bisa melalui kegiatan kita. Makanya pakai mindful, jadi bersih kepalanya. Kita tatap kita secara dalam, cari apa pada akhirnya lepaskan. Sekali kita jadi pikirannya di situ, tidak di mana-mana. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama. Oke, itu kira-kira ya, Bapak Ibu, apa namanya? Penting nggak sih mindfulness? Enggak penting gitu ya. Penting nggak? Penting sekali. Ternyata meditasi itu setelah kita latihan duduk di sini, nafas masuk, itu kan udah terbiasa kita hadir di sini. Saya itu sedang melakukan apa? Ya dengan fokus. Nah, nanti bisa dipraktekkan tuh. Dipraktekkan di mana tadi? Di rumah. Nyuci piring, fokus boleh nggak? Bagus. Kalau nyuci piringnya fokus, bersih nggak? Bersih pasti. Tapi kalau nyuci piring sambil telepon, ini, nah, itu nggak fokus. Kalau memang mau nyuci piring, ya nyuci piring, letakkan terus. Mohon maaf ya handphone, saya tidak berhubungan dengan kamu 15 menit. Mau saya nyuci, tidak bagus. Jangan sampai nyuci, klik-klik, wah basah nanti pulang, ya. Itu penerapan meditasi, ya. Penerapan meditasi. Kalau kita sudah berlatih nanti di sini kuat, nanti dalam kerjaan apapun akan sukses, ya. Misalnya kita tadi ngepel, ya juga boleh. Sampai sudut-sudutnya yang kotor, perhatikan dengan baik. Itu pasti bagus hasilnya. Bersih. Ketika kita kerja, ya udah fokusnya di mana saya? Saya lagi ngurus keuangan ini. Fokus saja di situ. Jangan buka-buka yang lain-lain lah. Nah itu. Penting ya meditasi. Ini bahkan bukan orang muda loh. Bukan orang muda, tapi meditasi muda bukan itu tadi. Nulis banget, ya. Meditasi Buddhis sudah dipakai di mana-mana. Nah kita yang Buddhis malas meditasi, saya nggak, saya lakukan. Tapi kita harus tahu cara-cara. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke mana ya? Salah. Apa? Nanti kita praktek ya, coba ya. Apa-apa? Kita merasakan indahnya meditasi, ya. Nah, ini apa ini namanya? Pernah stres nggak? Kenapa stresnya? Karena Ujang nggak punya duit, nggak punya duit banyak gitu. Kalau duit itu nggak ada cukupnya, Bapak Ibu. Sudah punya ini, nanti bikin ini lagi. Terus sudah punya motor yang bagus, minta motor yang gede lagi. Tidak cukup motor, satu minta motor 2. Terus mobil nggak cukup yang biasa saja,
yang mewah beli lagi. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Sayang sekali. Nah, jadi kita nggak pernah merasakan syukur. Itu namanya bersyukur. Agama Buddha apakah perlu bersyukur? Sangat perlu. Tadi dikatakan pertama, sungguh sulit lahir sebagai manusia. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa lahir sebagai manusia. Kita lahir bisa duduk di sini, itu perjuangannya banyak. Ya, di rumah kita banyak kecoa, semut, tikus berapa banyak? Kebanyakan kita yang manusia berapa orang di rumah? Ada 10. Saya di rumah bertiga saja. Saya anak sama istri saja. Coba, yang lain banyak sekali. Makhluk-makhluk itu mereka sangat banyak. Kita bersyukur menjadi manusia. Dan tadi dikatakan juga, lahir sebagai manusia kita bersyukur bisa mempertahankan hidup. Bisa mempertahankan hidup, bisa makan. Semua makan 3 kali sehari. 3 kali. Bajunya tidak cukup 1, mungkin 1 lemari 1 orang. Ya kan? Nah, sandang, papan rumah sudah ada ya? Sudah ada, semuanya ada. Nah, kita bersyukur itu. Bersyukur. Yang ketiga, ya, kita bersyukur bisa bertemu dengan meditasi, bertemu dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddha ada salah satunya meditasi juga. Dhamma, ya. Ya, Dhamma ini adalah ajaran Buddha. Jarang-jarang kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha seperti manusia ini, ya. Banyak di luar sana nggak tahu, padahal dia perjuangannya sangat luar biasa sekali menjadi manusia, ya. Tapi kadang mereka ada yang jahat, ya. Ada yang suka menipu, ada yang suka membuat keonaran. Itu sungguh sangat disayangkan. Nanti karena kalau orang yang sudah seperti itu, lahirnya bukan jadi manusia lagi. Jadi apa? Ya, kalau suka membenci, suka marah, ya jadi alam-alam yang niraya, yang suka marah-marah itu, ya. Mukanya serem, jadinya orang serem, ya, makhluk yang serem, ya, gitu. Tapi kalau kita bagus sekali baik, dan saat ini sungguh-sungguh bisa mencapai kesucian, ya. Manusia di sini bisa mencapai kesucian. Apa? Sotapanna minimal. Ya, kita sebagai manusia biasa yang punya suami istri masih bisa mencapai kesucian, sotapanna. Luangkan itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melaksanakan ajaran Sang Buddha ini. Nah, biasanya kita banyak sekali yang stres. Ya, tadi, ya saya juga pernah stres. Bapak Ibu juga pernah stres. Apa enggak ada yang nggak pernah stres di sini? Semua pernah. Stres kenapa? Kira-kira? Anaknya nilainya merah, wah stres. Wah, kamu gimana nanti kalau nggak naik kelas? Ya, kan? Stres nggak? Stres. Papanya begitu sayang sama anaknya. Ada lagi, waduh bosnya minta tugas yang belum selesai, harus selesaikan dalam waktu 3 jam. Aduh, gimana nih? Stres nggak? Wah, perjuangannya keras sekali. Stres itu, ya. Nah itu banyak sekali gangguan dalam hati kita. Selain stres apa lagi? Nih, orang kenapa itu biasanya? Kecewa. Pernah kecewa nggak Bapak Ibu? Kenapa kira-kira? Ditinggal sama orang yang dicintai. Wah, dulu waktu berpacaran, wah saya harusnya sama kamu, kenapa kamu sama orang lain, gitu kan? Kecewa nggak? Kecewa. Ya. Ada lagi nggak kecewa yang lain? Anaknya nggak mau diatur. Itu kecewa saya sama kamu. Kenapa kamu begini jadinya? Nah, itu kecewa. Ya. Selain kecewa ada lagi. Nah ini juga khawatir. Pernah khawatir Bapak Ibu? Khawatir kenapa? Nanti gimana saya ya? Apa bos saya marah dalam kuliah? Khawatir nggak? Nah, kalau yang kuliah tuh bisa nilainya jelek-jelek itu bisa naik kelas apa enggak? Atau bisa lulus ke semester ini? Ya? Atau gimana ya? Masa pandemi kok sepi jualan saya misalnya gitu? Wah gimana ya? Dan seterusnya pasti ada khawatir. Nah tadi stres, cemas, khawatir itu bisa diselesaikan dengan apa tadi? Meditasi. Penting nggak berarti meditasi? Penting sekali, jangan dianggap tidak penting ya meditasi. Meditasi itu sangat dahsyat. Nah, mari. Nah, ini meditasi. Mukanya tenang nggak? Tenang. Sang Buddha tenang nggak? Tenang. Sang Buddha juga meditasi ketika mencapai penerangan sempurna. Ya, tidak ujuk-ujuk dapat ilmu. Ya, tapi Sang Buddha pakai apa? Meditasi. Di mana? Di hutan. Hutan apa itu? Hutan Uruwela aja 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun untuk mencari jalan meditasi di hutan.
Enggak ketemu. Akhirnya dibawa ke bilang, ketemu lagi, namanya dia mencapai pencerahan sempurna. Kembali lagi masuk ke jam 1, jam 2 dan seterusnya. Akhirnya dia mencapai pencerahan. Bebaslah itu loba dosa moha yang ada di sini di dalam pikiran kita hilang. Nah, Sang Buddha sudah menyampaikan ini. Nih, Satipatthana. Apa? Satipatthana. Ini meditasi tingkat tinggi tapi ya, tingkatnya tinggi. Tapi tingkat tinggi ini bisa dipecah-pecah menjadi ringan-ringan. Itu tadi salah satunya mindfulness. Ya tadi, yang video tadi itu dari sini. Awalnya itu dari sini. Dari Satipatthana. Apa itu Satipatthana kamu? Oh, bahasanya aneh sekali. Satipatthana. Ya. Nah, kita bahas. Nah, Satipatthana ini dikatakan dalam sutta namanya. Sutta itu ajaran Buddha yang terkait dengan ceramah, khotbah. Sang Buddha berkata begini, oh biku, terdapat jalan untuk membuat manusia menjadi suci. Oh, ya, kita bisa mencapai Sotapanna. Ya, sucinya ada 4 ya, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Manusia biasa bisa mencapai yang pertama. Ya, kita punya suami istri bisa mencapai yang pertama itu Sotapanna, menjadi orang suci. Kemudian terbebas dari kesedihan. Siapa yang sedih? Nah, kita bisa bebas. Yang kedua, dari duka cita. Duka yang mendalam dan melenyapkan penderitaan dan kesengsaraan dengan menempuh jalan yang benar sehingga dapat merealisasi nibbana. Nibbana itu apa? Tentang tujuan hidup bahagia yang tidak ada perubahannya, bahagia terus. Itu namanya nibbana. Ya. Nah, kemudian jalan ini dengan melaksanakan 4 perhatian. Nah, Satipatthana tadi 4 perhatian. Memperhatikan apa saja. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa cari di Google, namanya Satipatthana Sutta. Ada di Samanggipala, itu bahasa Indonesia lengkap. Ya, apa yang diperhatikan di sini? Nah, yang diperhatikan ada 4. Perhatian apa? Tubuh. Nah, tubuh kita dari rambut sampai semuanya sampai ujung kaki diperhatikan. Kita merasa sakit di mana? Oh, saya merasa sakit di lambung saya. Ketika sampai di lambung, perhatikan. Saya merasa sakit. Saya izinkan sakit ini. Saya lepaskan sakit ini. Nanti bisa sembuh. Kenapa meditasi bisa menyembuhkan sakit? Itu tadi scan tubuh. Nah, kalau Bapak Ibu boleh, misalnya kecapean, kita baru angkat air, saya capek banget tangannya. Meditasikan, scan. Oh, ketika sampai di tangan, ya, saya merasa tangan ini sedang sakit. Saya tahu tangan ini sakit. Saya izinkan sakit itu dan saya lepaskan. Nanti hilang. Coba saja. Nah, ini latihannya perlu juga kitabnya itu ya, Satipatthana Sutta nanti dikuasai. Kemudian itu tubuh ya bisa menyembuhkan. Kalau orang-orang sakit bisa disembuhkan dengan meditasi Satipatthana dengan objek tubuh ini. Kemudian yang kedua, perasaan. Wedana Nupassana. Manusia punya perasaan berapa? Kita punya perasaan apa saja? 1, sedih, terus senang, terus perasaan cuma 3. Nah, coba. Yang kedua udah bener nih. Tadi satu apa? Sedih. Betul, perasaan sedih. Pernah sedih? Sampai nangis? Mata itu ya. Pernah nggak? Pernah, saya juga pernah. Sedih sekali, kenapa dia begini? Sampai keluar aja matanya, padahal udah disuruh keluar dia. Aduh, nangis, sedih. Yang kedua, senang atau tidak sedih. Ya, tidak sedih adalah senang. Pernah senang nggak? Waktu kapan itu senang? Hah? Dapat duit dapat. Pokoknya kalau ada duit senang lah ya. Wah, atau anaknya sukses misalnya ya. Wah, anaknya dapat ranking 1, senang nggak? Senang, nilainya bagus semua, nggak ada yang merah. Ya, semuanya di atas KKM, senang nggak? Yang ketiga perasaan apa? Kecewa. Hah? Ada yang tahu nggak? Sedih, senang, satu lagi? Susah tuh sedih loh. Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Perasaan ada 3. 1, sedih. 2, senang. 3, tidak sedih dan tidak senang.
Pernah nggak merasakan itu? Saya merasa tidak sedih juga tidak senang, biasa-biasa saja. Nah itu perasaan netral namanya. Manusia punya itu loh kadang-kadang. Kita diam saja, tapi saya nggak sedih, nggak senang juga. Itu netral. Ya, itu ada. Sampai kita mengajarkan 3 perasaan, bukan 2 ya. Umumnya 2, senang sedih udah. Kita ngajarin 1 lagi, yaitu perasaan tidak sedih, tidak senang. Rasakan itu. Pernah orang merasakan ya? Nanti dirasakan. Itu scan namanya, scan perasaan. Tadi scan badan sudah, scan perasaan sudah. 1 lagi kesadaran, pikiran, scan pikiran. Pikiran di sini, kalau perasaan di sini tadi. Sedih, senang di sini. Kalau di sini apa namanya? Pikiran. Pikiran kita ada apa saja. Nah ini ada lagi, buka lagi pikirannya. Tadi perasaan sudah ya 3 ya. Senang, sedih, tidak senang, tidak sedih. Pikiran ada berapa? Nah pikiran ini biasanya diikuti dengan namanya suci dan tidak suci. Ya. Kalau yang tidak suci itu biasanya masih ada loba, dosa, lodomo. Nah itu singkat lodomo. Loba, dosa, moha. Pikiran kita kadang loba. Loba itu apa? Serakah. Oh, kalau dia jadi milikku bagus. Nah, itu serakah loh tadi. Ya, diperhatikan itu. Dosa. Dosa itu apa? Ya, kebencian bukan tindakan salah bukan ya. Dosa dalam umumnya gitu. Oh, dosa apa loh? Bukan begitu. Dosa ini ada di pikiran. Apa itu? Benci. Pernah benci nggak? Wah, dosa benci sekali sama dia. Itu hati-hati. Itu pikiran juga sedang bermain. Ya, itu kalau dikembangkan bahaya. Muka kita jelek kan? Oh, udah benci. Pasti. Damai nggak? Tidak, sedih dia. Dan yang ketiga, pikiran apa? Loba, dosa, moha. Moha itu adalah kebodohan. Atau apa? Atau masih ya. Kebodohan ini ibaratnya tindakan yang salah. Nah ini kalau dikembangkan bahaya juga. Ya, 3-tiganya ini saling mengikat. Coba, kalau satu benci, nah, saya benci sama dia. Kemudian itu akan mundur lagi yang kedua. Apa itu? Loba. Lobanya apa? Nah, mungkin jangan loba dulu. Mungkin moha. Moha itu kesalahan, kebodohan batin. Ketika dia benci, dia memukul. Nah, tindakan memukul itu salah sebenarnya. Ini bodoh, kenapa harus memukul? Nah, ketika memukul, tidak cukup 1 kali. Mukul 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu apa? Serakah. Ya kan? Mukul sekali tidak cukup, 2 kali itu namanya apa? Serakah. Jadi satu macam pikiran yang namanya benci bisa tumbuh kebodohan, bisa tumbuh keserakahan. Bahaya nggak? Bahaya. Maka itu kita harus menyadari pikiran ini. Jangan muncul yang tadi itu loba, dosa, moha. Karena satunya ini bisa menular, bisa menular dari 3. Nah, tapi yang ada hanya apa? Meta, karuna, mudita, Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk pikiran. Ya, bentuk-bentuk pikiran itu ada perasaan dan sebagainya. Ya, kita melihat kondisi-kondisi yang di lingkungan kita. Kita ada kontak ya. Kita punya berapa indera? Panca indera. Panca indera apa saja? Mata untuk melihat, bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak indah. Terus apa lagi? Kulit untuk apa? Meraba, ya. Oh ini hangat, ini kasar dan seterusnya. Itu dilatih, ya. Kemudian ada lagi apa? Hidung untuk apa? Cium. Ada bau apa ini? Bau sedap. Bau indomie, wangi banget ini, makanan enak ini. Ya, kapan kita makan? Jangan lama-lama sebentar lagi ada makan siang bersama. Itu hidung. Nah. Kemudian masuk makanan. Lidah. Waduh, asin banget ini, siapa yang masak? Waduh, muncul tuh, ya, mengejar orang yang masak. Hati-hati hanya dengan lidah. Tapi kalau walaupun asin, ya sudah jangan menjas. Ini adalah asin. Rasakan asin sebagai asin. Jangan muncul kebodohan. Itu maksudnya.
Ya, kalau kita sudah biasa meditasi, kalau masih mudah, ini mah asik. Ya memang begini. Siapa yang masak? Ya nanti dikasih tahu lah masaknya siapa yang jalan. Jangan marah tapi ya. Jadi kondisikan saja. Nah, damai nggak pikiran kita? Damai walaupun kita makan nasi kalau langsung, ya kan? Karena kita sudah biasa meditasi. Penting nggak meditasi? Wah, ya. Itu lagi. Ada satu lagi apa? Ada panca indera katanya. Mata. Ya, ada suara motor, siapa orang lagi meditasi kenceng-kenceng, muncullah dia kebodohan lagi, marahlah sama dia, padahal dia enak-enak aja naik motor ya kan? Kita yang di sini, maka itu ini adalah objek, semuanya objek. Ya, namanya bentuk-bentuk pikiran akan muncul dari panca indera. Tambah satu lagi, 5 indera dari pikiran. 5, satu lagi 6 indera pikiran kita. Nah, kita kadang melihat sesuatu seperti itu. Oke. Nah, mari kita berlatih sebentar ya, sekitar 5 menit. Kita mencoba latihan praktek hidup damai. Ini gambar apa? Siapa pernah ke sana? Bagus nggak gunungnya? Bagus. Oke, hari kita coba latihan. Saya juga latihan sama-sama. Pertama, kita niatkan dulu, jangan ada yang marah nih. Apa sih Romo ada? Jangan ada ini. Lepaskan itu ya. Pokoknya saya hari ini akan berlatih. Apa tadi namanya? Ada 4 satipatthana. Satipatthana masuk dengan pakai hukum bisa nggak boleh, pakai apa saja boleh. Ini satu-satu saja, ya. Tapi yang pertama kita perhatikan nafas dulu ya, nafas, kemudian masuk ke dalam. Perasaan, ada perasaan senang, perasaan ada 3 tadi apa saja? Senang, biasa saja, bagus gitar juga. Senang, tidak senang, dan netral. Nanti di scan juga, ya. Udah ada pikiran juga, ada bentuk-bentuk yang panca indera kita. Nanti ada suara-suara, lihat saja itu sebagai suara, ya. Jangan dihakimi, ya. Tidak boleh menghakimi dia. Udah asal itu jangan, ya. Kita hanya melihat saja, menyadari. Baik, kita mulai. Baik, sekitar 5 menit ke depan kita akan mencoba hidup berkesadaran di pagi hari. Kita mulai persiapkan badan kita, kaki kita bersila dengan sangat tenang, dengan sangat damai. Niatkan hari ini saya berusaha untuk berlatih hidup berkesadaran. Tarik nafas pelan-pelan, nafas masuk, perutnya mengembung, nafas keluar, perut mengempes. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Badan kita sudah rasanya nyaman sekali, bagus ya, sudah tenang batin kita. Jangan izinkan pikiran-pikiran tidak baik muncul. Izinkanlah pikiran-pikiran yang tenang dan damai hadir dalam hidup. Selanjutnya, pejamkan mata pelan-pelan. Fokus pada suara yang didengarkan. Apabila ada suara di luar yang merasa tidak nyaman, izinkan bahwa itu adalah suara. Itu sebagai background dalam latihan kita. Nafas masuk, nafas keluar. Makan hati dan pikiran. Scan perasaan saya sekarang. Perasaan sedih, perasaan senang, perasaan netral. Kembangkan kembali ke pikiran kita. Pikiran penuh dengan kebencian mungkin muncul, pernah muncul. Kebodohan batin juga pernah muncul. Dan keserahan juga
Sadari itu dan lepaskan. Munculkanlah pikiran penuh dengan cinta kasih, meta, karuna, mudita, dan upeka. Mari kita menuju visualisasi untuk memperdalam badan jasmani kita. Bayangkan ada sebuah gunung besar di hadapan kita. Tadi kita sudah melihat di gambar depan ada gunung. Apabila masih tidak bisa membayangkan gunung, boleh buka mata dulu sedikit, lihatlah gunung itu, kemudian tutup kembali. Atau bisa juga Anda pernah pergi ke puncak gunung seperti Semeru, Bromo, Slamet, Sundoro, Sumbing, atau yang lainnya. Gambarkan dalam pikiran Anda ada gunung itu. Gunung yang sangat indah, puncaknya yang begitu megah, lereng-lereng gunungnya, dan berakhir pada poros bumi itu. Di sana banyak binatang-binatang yang berlarian, bercengkrama di dasar dan lereng gunung. Ibaratkan diri Anda sekarang yang sedang duduk di sini seperti gunung itu. Kepala Anda seperti puncak gunung. Tangan Anda dan badan Anda seperti halnya lereng gunung, dan kaki yang menopang Anda seperti dasar gunung yang bersatu dengan bumi ini. Rasakan itu, nafas masuk, nafas keluar. Sekarang gunung ini bernafas seperti Anda. Nafas masuk, nafas keluar, penuh kedamaian dan ketenangan. Kita bisa melihat di malam hari gunung ini. Di sana terdapat hujan yang sangat lebat, petir menyambar-nyambar dan menakutkan sekali. Begitu juga dengan diri kita. Kadang kita kecewa, kita benci, kita marah seperti gunung yang di malam hari tersebut. Namun gunung ini tetap tegar berdiri. Begitu juga dengan Anda. Meskipun demikian, Anda tetap tegar menghadapinya. Kemudian pagi berganti, langit biru, awan putih sangat indah sekali. Demikianlah gunung yang begitu tegar, pagi harinya sangat indah dan cerah. Demikian juga dengan Bapak Ibu semuanya, memiliki kebahagiaan, kedamaian yang datang penuh dengan cinta kasih, meta, karuna, cinta, dan mereka. Namun Bapak Ibu tetap tegar berdiri sebagai manusia seutuhnya, tetap tenang dan damai. Nafas masuk, nafas keluar. Rasakan bahwa Anda begitu tegar dan kuat seperti gunung yang menjulang tinggi, yang kokoh ada pada diri Anda. Karena Anda semuanya sudah memahami segala sesuatu adalah anicca, sabi sangkara, anicca. Perubahan akan terus terjadi di dalam setiap kondisi, seperti halnya gunung, seperti halnya diri kita. Namun
kita tetap tegar, kokoh menghadapi dunia yang serba modern, dunia yang serba memiliki sangat tingkat yang tekanan cukup tinggi. Kita tetap tegar dan menjaga. Baik, demikian meditasi ini pelan-pelan Anda kembalikan ke nafas, hilangkan visualisasi itu kembali pada diri Anda, dan Anda saat ini berada di wihara Velluvana dengan tenang, damai, dan bahagia, merasakan indahnya dunia dengan tak tegar menghadapi segala hal. Karena kita paham semua adalah anicca. Tubuh berkembang, lahir, tumbuh, berkembang. Sampai sana waktu suci kata, semoga semua hidup berbahagia, selalu buka mata dan lepaskan nafas masuk, nafas keluar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita tadi telah berlatih ya bagaimana merasakan perasaan ini dalam diri kita, ya, perasaan pikiran yang muncul dalam diri kita. Kita bisa menjadi kuat nanti menghadapi segala tantangan. Nah, ternyata lebih dari 10 menit ya, mohon maaf ini ya, lebih lama. Tapi terasa lama enggak? Ya, karena kita punya niatan di depan. Kalau meditasi gak punya niat, aduh meditasi lagi, males nggak? Males. Tapi kita harus adakan buat diri ya. Nanti kalau sudah biasa, kita bisa melaksanakan. Kita jadi lebih terang dan tenang, dan menghadapi segala apapun bisa menghadapi dengan baik. Oke, demikian kira-kira hari ini. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau mau lebih mendalam lagi, kita bisa berlatih 1 hari meditasi. Nah, sampai nyapu di sini, kita makan meditasi, sampai tidur di sini meditasi, boleh nggak? Boleh. Ya, kita lakukan nanti. Misalnya hari Sabtu, one day mindful. Nah, kita bisa. Tadi Romo jadi mau mengadakan ya. Sudah siap? Udah siap ya? Sudah disiapkan ada matrasnya. Wah, boleh kita lakukan nanti. Ya. Tapi jangan banyak-banyak, paling banyak itu 25 orang. Ya. Nanti kalau lebih repot, ya. Jadi kita atur nanti. Satu biasanya. Nah, kalau mau kita laksanakan, ya. Nanti saya memberikan ada bermacam-macam, ada berhubungan dengan 16 lagi. Nah, sarannya, ya, kita bisa melakukannya. Pada dasarnya tadi apa? Satipatthana. Ya, ilmu meditasi ini dasarnya semua adalah satipatthana. Ada di mana? Sang Buddha yang punya. Ya, ternyata ini dipakai oleh berbagai macam ilmu di luar negeri. Tadi yang melaksanakan mindfulness itu dia belajarnya dari situ juga. Dasarnya di satipatthana, ada di sana juga. Kemarin saya juga ikut berlatih, ikut pelatihan dari orang luar negeri. Ternyata dia di sana dia katakan apa? Gambarnya sang Buddha dipasang di bawah. Satipatthana. Nah, ini kan sayang, ya, kita sudah punya tapi kadang tidak dimanfaatkan. Ya, kita harus semakin produktif, jadi tidak ada malas lagi hidup kita. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Sudah nyanyi, sudah bisa tadi, ya. Nanti meditasi kita juga ada nyanyinya, meditasi nyanyi, ya. Yang nyanyi, makan, duduk lagi, sharing, ya. Nanti usahakan bisa ngobrol bareng, rasanya gimana menurut bagi, ya. Oke, cukup itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf kalau tidak ada kurang, ya. Saya akhiri sampai membantu suri kata. Semoga semua hidup berbahagia.